Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Senin 9 September 2024. Pekan biasa ke-23, Ofisi pekan ketiga, hari biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menghadap wajah Tuhan dengan lagu syukur. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menghadap wajah Tuhan dengan lagu syukur. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menghadap wajah Tuhan dengan lagu syukur. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah kita menghadap wajah Tuhan dengan lagu syukur. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menghadap wajah Tuhan dengan lagu syukur. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menghadap wajah Tuhan dengan lagu syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menghadap wajah Tuhan dengan lagu syukur. Madah. Allah cahaya abadi,
Tritunggal yang Maha Suci, kami percaya padamu. Kami mohon berkat restu. Engkaulah sumber dan asa, Engkaulah tujuan tunggal, padamulah penghiburan, harapan umat beriman. Engkau pencipta dunia, cahaya kami semua. Engkau pahala mulia bagi umat yang percaya. Terpujilah Allah Bapa bersama Putra tercinta dan Roh penghibur ilahi, mulia kekal abadi. Amin. Pendarasan Mazmur. Allah kita datang dan tidak akan diam. Mazmur 49. Kebaktian sejati kepada Tuhan. Aku datang bukannya untuk membatalkan hukum Taurat, melainkan untuk menyempurnakannya. Tuhanlah Allah segala dewata. Firman-Nya memanggil bumi dari timur sampai ke barat. Allah bersinar dari Sion, kota yang terindah. Allah kita datang dan tidak akan diam. Api menjilat di hadapannya, badai yang dahsyat melingkunginya. Ia memanggil langit dan bumi untuk mengadili umat-Nya. Himpunkanlah di hadapanku semua kekasihku, yang mengikat perjanjian dengan daku dalam darah kurban sembelihan. Semoga langit mewartakan tuntutan Allah yang tepat, sebab Dialah Allah yang adil. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah kita datang dan tidak akan diam. Persembahkanlah pujian kepada Allah sebagai kurban. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi melawan dikau.
Akulah Tuhan Allahmu. Bukan karena kurban sembelihanmu aku menyalahkan dikau. Bukan pula karena kurban bakaranmu yang tetap ada di hadapanku. Bukan kurban sapi yang kutuntut dari kandangmu. Bukan pula kurban kambing dari kawananmu. Sebab milikkulah segala marga satwa di hutan, dan segala hewan di gunung gemunung. Aku mengenal segala burung di udara, dan semua binatang di padang kepunyaanku. Seandainya aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab milikkulah dunia dan segala isinya. Adakah aku makan daging sapi? Ataukah aku minum darah kambing? Persembahkanlah pujian kepada Allah sebagai kurban, dan penuhilah nazarmu kepada Allah yang Maha Tinggi. Lalu berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Niscaya aku akan menyelamatkan dikau, dan engkau akan memuliakan daku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Persembahkanlah pujian kepada Allah sebagai kurban. Bukanlah kurban yang kusukai, melainkan hati yang mengasihi aku dan orang yang sungguh mengenal Allah. Tetapi kepada orang berdosa Allah berfirman, bagaimana mungkin engkau mendaras hukumku, dan berani berbicara tentang perjanjianku, padahal engkau membenci amanatku dan mengesampingkan firman-Ku. Jika melihat pencuri engkau berkawan dengannya, engkau bergaul dengan orang berzina. Mulutmu mengeram kejahatan, dan lidahmu menetaskan tipu muslihat. Engkau duduk-duduk mengumpat saudaramu. Engkau mendesah-desuskan fitnah melawan buah kandung ibumu.
Itulah yang kau lakukan. Masakan aku diam saja? Engkau memupuk keinginan jahat. Masakan aku seperti engkau? Camkanlah ini, hai kamu yang lupa akan daku. Jangan sampai aku menerkam dan tiada yang dapat melepaskan. Barang siapa mempersembahkan kurban pujian, dia akan kumuliakan. Barang siapa mengikuti bimbinganku, dia kupuaskan dengan keselamatanku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bukanlah kurban yang kusukai, melainkan hati yang mengasihi aku, dan orang yang sungguh mengenal Allah. Bacaan dari surat Petrus yang kedua, bab 1 ayat 12-21. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kau ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia,
tetapi oleh dorongan Roh Kudus, oleh orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama pastor dari Ars atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-178. Bukankah kebutuhan jasmani dan rohani kita yang terus-menerus itulah yang mengharuskan kita berlari padanya, satu-satunya yang dapat memberikannya kepada kita? Aku telah mendapat banyak salib, lebih dari yang sering mampu kupikul. Kusiapkan diriku ini untuk mencintai salib-salib itu, hingga akhirnya aku bahagia. 180. Khotbah para kudus adalah teladan-teladan hidup mereka. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Kami serahkan ya Tuhan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik antar negara pada akhir-akhir ini. Delikkanlah mata para pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita supaya mendapatkan hikmat di dalam membawa bangsa ini di dalam tahun 2024 ini. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, perkenankanlah kami mengabdi Engkau dengan segenap hati dan mencintai semua manusia dengan kasih sejati. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari.
Semoga Tuhan memberkati kita.